juta pada zaman belum krisis moneter, jadi kurang lebihnya tahun 96 sampai dengan 1.400.000.000. Dan saya pernah diundang oleh Abu Hasan di Jakarta bahwa pondok pesantren kami tahun 1996 itu dari hasil survei mereka layak untuk mendapatkan bantuan. Ketika itu saya ngomong, pondok pesantren kami secara lahir memang layak untuk dibantu, dan saya juga sangat membutuhkan orang-orang yang membantu. Tetapi bantuan-bantuan itu apabila diukur dengan keringatnya orang lain, walaupun itu sebanyak keringat, namun saya tidak tega untuk minum keringatnya orang lain. Harapan saya sekecil apapun saja, lebih banyak kalau dari keringatnya kita sendiri. Kemudian saya balik kanan dan saya langsung pulang. Artinya bahwa pondok pesantren itu dari jenengan semuanya di sini sampai sekarang, alhamdulillah perkembangannya masih menggunakan keringatnya sendiri. Ya, keringat jenengan semuanya ini adalah bagian dari keringat kita sendiri. Ini merupakan pertolongan dari Allah. Dan kadang-kadang pondok pesantren, lembaga pendidikan itu diperalat dan digunakan alat agar bisa melahirkan gelar-gelar, bisa melahirkan sanjungan-sanjungan dari pihak lain. Suatu misal, aku tak nggawe pondok pesantren dan diceluk kiai karo wong. Aku berusaha menjadi santri dan diceluk kiai wong. Demikian itu akhir-akhir zaman adalah banyak. Tetapi alhamdulillah dengan semuanya ini di pondok pesantren ini tidak dilatar belakangi itu. Sebab lahirnya pondok pesantren itu karena kebutuhan. Sebab pada saat itu saya diperintahkan oleh Mbah Kiai Haji Sarbini, itu adalah kiai saya yang terakhir. Dan Mbah Kiai Sarbini itu adalah santrinya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
santri pertama kali di Kebuireng, juga santri dari Kermas. Ya, Kiai Kermas itu adalah kiainya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi sanad keilmuannya jenengan semuanya itu adalah jelas. Walaupun hanya mendapatkan bismillah saja, tidak usah menyesal. Karena apa saya di Gumang hanya bisa membaca bismillah saja, saya tidak mengalim semua kitab itu. Tidak usah menyesal. Sedikit pun ilmu yang kamu peroleh dari saya di Pondok Pesantren Gumang itu adalah betul-betul hebat dan betul-betul luhur, betul-betul agung dibandingkan dengan sumber-sumber lain. Ini kamu semuanya harus bangga dan harus syukur kepada Allah. Pernah teruji di hadapan Allah ketika tahun 98. Ketika tahun 98 diawali dengan tahun 96 saya berangkat haji, itu dibarengi dengan Kiai Hasyim. Dan Kiai Hasyim itu adalah iparnya Kiai Asif Naruan, ya masih keluarga dari Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim itu bapaknya Gus Bahar itu. Jadi saya bersama dengan pak-leknya itu, saudara-saudaranya pak-leknya Kiai Asif itu, termasuk Kiai Junaidi itu termasuk santri yang paling alamah dulu di Sarang. Pintar sekali Kiai Junaidi, tapi masih muda meninggal. Ini juga masih keluarga Kiai Asif, dan saya bersama dengan morotuane Kiai Asif dan iparnya Kiai Asif, Asif namanya Kiai Hasyim. Setelahnya sana di kamar-kamar begitu kan ada singget-singgetan. Di satu kamar itu lanang wedok, singgetan. Sedangkan ketika itu Aang masih kecil, belum tega, ibunya saya ajak berangkat haji. Jadi ibunya biar ngomong dulu. Tapi saya sudah kesepakatan, sudah saya siapkan sangun, termasuk sangun itu saya belikan perahu ketika itu di Bulu sana. Itu perahu di Bulu sana. Mergo promosinya bagus. Kalau beli perahu itu setiap minggu setorannya sekian ribu. Jadi ini promosinya bagus. Yang belum bagus itu hasilnya. Terus akhirnya kena krisis moneter. Jadi hasilnya belum bagus, ketambahan belum bagus lagi. Jadi gara-gara kapal ini kita temukan tidak bagus 2 kali.
Ya. Setelah itu saya berangkat di sana. Saya tidak tega kalau tidur bersamaan dengan orang-orang sapasang lanang wedok mau disekati tas besar begitu. Jadi saya tidak tega, sehingga kalau saya tidur itu kadang-kadang ya di ondo hotel gitu, kadang di hotel paling tinggi. Pokoknya enaknya saya yang penting saya tidak malu. Soalnya kalau masuk di kamar orang banyak ya itu tadi ada sak jodoh gitu. Jadi tak pikir kok kayak kandang sapi gitu. Jadi saya malu ketika itu. Alhamdulillah ketika itu harisnya hotel, penjaga hotel itu adalah orang Bangladesh. Ngerti kalau saya itu tidurnya begitu. Kemudian saya dikasih kamar hotel yang kosong. Di sebelahnya diajak bersama dengan dia. Itu. Akhirnya satu kamar itu saya dengan orang Bangladesh. Ketika kita hidup, selama kita akan menjalankan haji itu dengan orang Bangladesh, kira-kira baru tidur semingguan, kira-kira kumpul dalam satu kamar. Tapi saya juga tidak nyaman juga ketika tidur itu, ya tidak nyenyak. Pikiran saya, orang Bangladesh itu ngelimpe uang di materi itu menunggu. Orangnya ketoknya galak. Orangnya ketoknya galak dan orang akhirnya turun dan dilimpe dipakteni piye. Jadi juga tidak nyaman. Oleh karena itu Kiai Hasyim itu saya ajak, ikut saya saja Kang Hasyim di kamar saya. Lego lah ya kalau kali ibu diajak ibu sudah tua ibunya, jadi mertuanya Kiai Hasyim. Kita ajak, akhirnya ada Kiai Hasyim, ada ibunya, terus ada saya. Jadi orang Bangladesh tidak kerasan di kamar itu tadi tidak keras. Artinya sesuatu yang kemasukan benda-benda yang berbeda itu akan bisa meragukan kepada pemikiran seseorang. Suatu misal orang punya perut, biasanya perut itu kalau diinumi kopi ya biasa-biasa saja. Tapi setelah diinumi kopi di warung pojok, minum kopi wetengnya terus merembuk, itu akhirnya juga meragukan kenapa ini ada benda lain. Terus kira-kira ini dampaknya positif apa negatif, itu terjadi. Artinya pada awalnya topik tadi saya sampaikan bahwa ada dualisme NU, jadi terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah dualisme NU itu kita kebetulan pada pilihan yang selalu benar. Subhanallah, selalu benar. Wah, sudah dimasuki, dipengaruhi dengan materi, dipengaruhi dengan uang dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita berkah dari ilmunya bagian dari Sabini. Itu kita selalu mancing ke arah jalan yang selalu benar. Maka
maka teruji pula ketika itu tadi kita di Makkah 96. Setelahnya selesai haji, belum ya selesai haji, umroh lagi. Kang Hasim itu Kiai Hasim Mualim, Kiai Hasim itu IP-nya Kiai Hasim itu begini, waduh ya pulau Kemindan, nah kenapa pulau kesupen umroh ya, ini baju umroh, pakaian umroh, pulau kubungan, pulau Kemindan. Karena bayangkan, jadi jujur dan langkahnya benar. Ketika itu saya membawa batu dari Jabal Rahmah, ketemu di luar hotel, kan masuk hotel. Loh, Yai kok ngasih batu? Nggih kula mendhet ing Jabal Rahmah. Pikiran saya saking kepengine tur kulino dijaluki donga nak ana nganten rukun. Pikiran saya kira-kira nak dipekno waktu Jabal Rahmah, kira-kira dikongke diombeke terus langsung rukun. Pikiran saya mergo kulino nulungi ngono kuwi. Kira-kira wis diombeni ngono barang kok isih ora rukun dijaluk dibulandengno biasa. Jadi masalah itu agak gede-gede besar. Misal Kiai Hasim itu tadi dalil. Bagaimana dulu ya khuzu ma fil harami, ya khuzu apa naklu turab au ya khuzu ma fil harami fahuwa haram. Jadi memindah debu atau mengambil sesuatu dari tanah suci haram itu hukumnya haram. Ya haram ya ini. Aku yang ngerti ya, sebut garis takbir itu kan nggak boleh kitab Syarqawi. Dia harus dengan Syarqawi. Aku kira jupuk, aku kira mindah. Barang-barang saka tanah suci haram. Nanging aku nyileh. Engko nak nyileh mesti sumben dikersake karo Gusti Allah iso balekke meneh. Aku iso budal haji meneh. Tapi pikir aku nek kaya Abu Nawas. Dan ketika itu sungguh nak ngoten kula nggih ajeng nderek nyileh. Jadi wong beling ketemu wong sonde ape beling terus bablas beling bisa. Jadi kowe nak kekancan yang kudu mempertimbangkan itu kira-kira wong ape beling ora. Nah, tapi ngimbil-imbili ape beling yang cepet balik kanan. Buat terus ke aku tenan berbiasa tenan dong dibati nilai ya tenan lu juga mau bapak pulang. Setelahnya dibawa pulang itu dia dengan jualan bambu, dua lebur bambu. Kemudian pring-pring itu payu didol di
laut dekat laut. Enten kula butuh peringatan. Wis tuh ana peringake nggonku tuh bang pirang-pirang ngetoki dhewe. Ngetoki dhewe sampeyan ngetoki dhewe regane pira-pira karepmu sing penting kowe bahagia. Dapat berapa besar ketika itu. Mungkin tak leren sini. Jadi mereka disuguhi pirang-pirang terkot hati terus saya kesalahan leren mulai sini. Terus ketika itu ninjak tahun 98. Dia dengar kalau saya akan haji ngantarkan ibunya anak-anak itu. Jadi saya perasaan sendiri. Saya pikir-pikir, mau haji itu sepanjang hidupnya hanya diwajibkan 1 kali. Terus, piye ya? Umpamanya wong iku mamang. Ketika berangkat haji yang dilakukan itu mamang wis bener apa durung untuk nglakoni winginane iki. Aku kira-kira nek ape budalne ape tak lakoni sing bener tenan. Nah, kira-kira apa iku isih klebu golongane wajib senajan ping 7 utawa ping 3 dan lain-lain. Terus samune nglakoni sunah yo akeh padha karo nglakoni wajib haji. Tak sangkane ngerti kira-kira haji sunah iki iso dadi haji wajib. Tak pikir nek aku mergo ngeterke wong wedok, ngeterke ibune tatang, ya dadi wajib pikiran. Jadi beberapa pertimbangan. Setelahnya itu Kiai Hasim begini. Dan saya wiyai terasipun badhe tindak haji. Iya aku ape ngeterno silian iki waktu silian. Jawabannya piyambake. Dan saya wiyai kula dereng saged mangsulake titipan yai. Dari sakit mangsulake silian yai. Kula titip teng jenengan. Jadi akhirnya aku nggawa waktu lagi. Abut. Waktu. Nah itu baru kali ilmune Mbah Kiai Sabin. Baru kali kiai pusing dhisik. Nah, setelahnya itu sampai di perlimbangan hubungannya dengan imigrasi, subhanallah itu tidak pernah dipertanyakan. Ada penimbangan, ada apa, tidak pernah dipertanyakan. Subhanallah. Barokah benda-benda dari tanah suci haram. Ya Allah, saya kembalikan sana lagi ke Jabal Rahman. Nah, saya di sana dengan ibunya anak-anak ketika dijujuk di Madinah ketika kita akan berangkat ke Mekah setelah Abai itu di Mekah itu sudah ramai namanya Abdullah Iwad Al-Khadidi. Kiai Nur Nasrullah ibadah haji, Kiai Nur Nasrullah ibadah haji, Kiai Nur Nasrullah ibadah haji. Itu ditunggu di hotel saya di Makkah sana. Abdullah Iwad Al-Khadidi itu adalah kepala kepolisian Arab Saudi. Nah, soalnya itu saya datang. Karena jamnya berbeda, ditunda ketika itu pemberangkatan ditunda. Nah, Abdullah
Al-Fatidi akhirnya bergeser pulang. Alhamdulillah saya datang sana bersama dengan rombongan, terus saya tawaf, sa'i, tahallul sudah selesai. Umrohnya wajib sudah selesai dengan ibunya anak-anak. Terus rombongan saya itu orang tua-tua yang muda-muda hanya sedikit. Setelahnya itu kita istirahat di Masjidil Haram. Saya ngomong dengan orang-orang itu, ya sapa sing arep nyucuk Hajar Aswad, saya tak terke. Kita berangkat masuk sana. Nah, ini ada putranya Mbah Kiai Sawabi, sapa Gus Yusuf. Gus Yusuf dosen di Unhas sana. Dan saya ini dititipi dengan Mbah Nyai Sawabi juga, Mbah Nyai. Nah, Gus Yusuf mendampingi ibunya. Saya yang lain saya ajak sapa sing arep nyucuk Hajar Aswad, saya tak angkatke. Ibunya anak-anak ini sampai tengah do mental sendiri-sendiri, tinggal ibunya anak-anak itu. Ayo kowe munggah. Jadi ada ini Ka'bah, itu kan ada bagian kowe munggah ini. Jadi nurut sini langsung, tak ikuti terus saja. Sedang kita boleh Hajar Aswad, kita muncul seluk di sini, dilalahi oleh polisi-polisi, tidak diapa-apakan. Terus seluk terus nyucuk Hajar Aswad. Dia naik lagi. Saya lego. Padahal jadi orang rame ini tidak tahu. Lego. Seluk yang nyucuk lah. Jadi nyucuk 2 kali, setelah saya itu baru saya nyucuk Hajar Aswad. Kemudian sebenarnya bolak-balik begitu itu ya, seandainya kata nyucuk saya nyucuk bolak-balik begitu ya bisa-bisa saja. Tapi pikiran saya itulah jangan sampai mengganggu kepada peminat-peminat lain. Padahal kalau nenggone Indonesia nggawa mobil terus mandek sembarangan, itulah kita ya pikiran toh. Kalau mengganggu pengguna jalan lain, tak begitu gini lah ya wis sak cukupe kene wis nyimpang nang kene sak mergo nek mentek sithik ya dipisoi ya. Jadi tidak hati-hati. Setelahnya itu saya ingat dawuh kiai yang memberikan jasa di multazam itu doa yang mustajabah. Tapi yang paling mustajabah yaitu apabila berdoa di kali ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini adalah multazam. Berdoa di situ itu mustajabah. Ini mustajabah, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad ini dan pintu Ka'bah ini adalah multazam. Berdoa di multazam ini itu mustajabah. Tapi yang paling mustajabah yaitu dari Hajar Aswad ini 1 siku. Ini 1 siku mbok ikutmu teko kene set kira-kira nyampe sini. Terus lagi dari pintu dari Ka'bah ini kasih 1 siku lagi.
Terus ukur terus lagi dari pintu Ka'bah, kemudian ukur sak sikut, lihat. Yang kata ini satu sikut sampai sini, di satu sikut sampai sini, di satu sikutnya sampai sini, di satu sikutnya sampai sini ya. Di antara satu sikut dari sini, satu sikut dari sini, terus satu sikut dari sini, dari Ka'bah. Itu tempat yang sangat-sangat mustajabah. Jadi ijazah seperti itu sekalian tak ijazah dia dengan kami doa di situ. Hanya itu ketika itu saya karena berangkatnya itu kena krisis moneter, perahunya didor kayu-kayu. Ketika itu yang jadi pengawasnya itu Maksidi. Nah, ini ketika itu Dono masih di Makkah. Ini di Makkah. Ini ketika di Makkah ini haji berulang. Dono ini di sana dijadikan bagian keuangan. Delala di sini sudah saya latih. Haji Dono ini sudah saya latih megangi uang, ngurusi kayu itu ada 125 juta, 200 juta dan seterusnya. Ini sebelumnya berangkat sana sudah biasa nangani megang uang ratusan juta zaman dulu sebelum krisis moneter. 100 juta ya kira-kira 1 miliar. Sudah biasa. Alhamdulillah dia di tanah suci sana dipercaya oleh bosnya megang uang. Jadi sudah terbiasa, sudah terlatih di pondok pesantren. Subhanallah. Ini kita melatih, mendidik anak secara tidak langsung, tapi bermanfaat langsung. Ini ketika itu saya berangkat sana harus masih utang, saya utang dengan haji muhadi itu mergo tak bageke bendahara penarikan listrik masuk desa. Jadi duitnya dipegang karo haji muhadi itu. Saya utang dengan haji muhadi itu 4.800.000. Haji ketika itu 7 juta sekian, 7.200.000. Ya, karena perahunya didol, itu tadi gara-gara perahu menang promosi kalah rugi. Setelahnya itu saya berdoa di sana. Bareng wis padha tawaf kabeh. Ibunya anak-anak juga sudah terus istirahat Masjidil Haram. Saya berdoa di Mulkazam. Jadi tempat yang mustajabah perlu dengan ingat ini Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, ini dari sini satu sikut, dari Ka'bah ke sini satu sikut, dari pintu Ka'bah ke sini satu sikut. Di antara beberapa sikut ini berdoa di sini. Ketika itu saya berdoa di situ, wah cobaannya luar biasa. Satu di antaranya dicoba sesuai dengan keinginan kita. Di antaranya kan mudah. Kita berdoa di situ itu, delalah itu orang udah karu-karuan, tapi sebelah saya itu kosong. Andai kata berusaha busuk ke situ ke
Hajar Aswad nyucap muncul itu bisa, menurut hitungan lahir itu bisa cepat masuk misalnya. Tapi saya harus bertahan deh. Nanti kalau saya tinggal nyucap Hajar Aswad, saya berdoa ini putus. Jadi selalu berdoa saya terutama begini. Ketika itu saya berdoa, ya cara Jawa, ya Allah Gusti, mugi kula sabadane haji panjenengan paringi bingah ati kula kados bingahipun tiang-tiang badhe haji ingkang boten kagungan utang babar pisan. Selalu begitu, ya Allah Gusti, mugi ati kula panjenengan mandung haji mangke dipun paringi ati kula niku bungah kados dene bungahipun tiang-tiang mandung haji ingkang boten gadah utang babar pisan. Sakjane bahasa itu adalah kepanjangan dari bahasa seperti ini. Ya Allah Gusti kula niki gadah utang mugi badhe haji saged nyaur. Kan itu kepanjangan dari itu. Tapi apa tak ucapno itu saya malu. Aku isin dengan saya gara-gara perahu mestine payu cukup kanggo haji wong loro, barbarane kurang kanggo wong loro. Kemudian alhamdulillah saya selesai tawaf, langsung pulang ke hotel. Abdullah Irak Al-Khatidi sudah di sana. Saya sudah dijemput, saya ngajak ibunya anak-anak ini, kemudian dengan Gus Yusuf putra Kiai Jawabi tak mongkon mendampingi ibunya. Sampai ke sana, saya tuh ya seperti yang tempat saya diminta oleh Abdullah Iwan Takut ini karena karena adiknya itu simpel, bisa berjalan. Saya diminta untuk mengobati gapangan nyuwuk, disuruh nyuwuk adiknya Abdullah Iwan Takut. Subhanallah. Tapi keyakinan saya bahwa air zam-zam itu adalah fleksibel, kegunaannya sesuai dengan niatnya orang itu ketika minum. Jadi ketika minum air zam-zam itu andai kata niatnya ingin kaya, suatu misal kaya harta, ya Allah akan mengabulkan. Andai kata mereka minum itu lihat supaya hilang kebodohannya, maka dia jadinya alim, dan dia minum itu niat dosanya diampuni oleh Allah. Mereka diampuni dosanya. Hasil anak. Kemudian di sana alhamdulillah saya pegang, karena ada hubungannya dengan itu saya juga coba. Alhamdulillah ada perubahan saya dikasih tahu sama Abdullah Iwan Al-Khatidi, aktivis kelas Remaja. Jadi saya disuruh datang setiap bulan sekali. Visanya akan diurus karena beliau ini adalah kepala kepolisian Arab. Jadi berikan visa setiap bulan datang ke sana. Pikiran saya
lewat Gus Najak ketika kiri itu lewat Gus dari Najak wong apa kene iki wong dan bahagia nyaman ya Boten tuh. buat Gus sing Najak. ana wong ahli niku Pikiran ku. kalian jenengan Pak lha aku kok malah dikokon Kalau sing di Mas Baca ya. bagian daripada ilmu yang saya berikan kepada kamu Alhamdulillah. Satu riset. mestinya orang mestinya itu digerting karo wong tapi karena ilmu kita ilmu saka kiai kita menjadi orang itu dicintai. Subhanallah, ini luar biasa itu, luar biasa. Nah, setelahnya itu kita pulang, saya ditelepon, bisa berjalan. Ya Allah, bisa berjalan. Ya Allah, kowe pikir ning kono. Nah, bisa berjalan. Subhanallah. Setelahnya itu, Berarti kan boten pakai bahasa alam. saya dijemput lagi tentang sama. Oh masih. Gampangnya cara ngomong Oh ya terus Nabi tuh. pijet ono Indo ya, Indo tak suwuk gitu. Tepat kali ini. Saya diberi rumah itu, disuruh menempati selama saya proses ibadah haji. Boleh nonton Jogja. Kemudian saya mikirnya begini, Ada wah ini kalau saya saja yang bertempat di sini, presiden belajar mahasiswa. sedangkan jamaah saya itu tidak ikut di sini. Wah, ini menjadi awalnya saya mendapatkan pembicaraan jelek nanti di Indonesia. Paling-paling nanti akan berbicara begini. Wono nggone tanah suci kono itu ngopeni bojone tok ora ngopeni rombongane itu. Saya khawatir itu. Senajan yo lah iku kaya jeneng hubungane karo bojo kan yo rahasia. Senajan yo kan ya harus rahasia. Ora pe yo terus yo ngomong wong kan ora itu. Nah, mikirnya. Nah, itu alhamdulillah. Kita sudah diberi sahih. Terus lagi diajak di Musaat. Musaat itu Jenderal Angkatan Darat sebelahnya hotel saya. Sebelah ada kaki ke kanan dekat dengan hotel. Nah, itu sudah makan, setelahnya makan gitu. Nanti pulang ibunya anak-anak dengan Gus Yusuf itu ya tukang bawa berkat sisa-sisa makan. Karena orang sana kalau diajak makan bareng kakek masih nyiso kemudian dibawa itu senang dengan itu sungguh alhamdulillah ini di Musaat itu orangnya impoten. Nah, minta suwuk saya. Tapi yang disuwuk ya bukan barangnya itu. Bukan. Kasing penyakitnya yang kono terus disuwuk kono kan ya tidak mesti begitu. Pada ya sama saja ada orang pusing namanya dokter tapi jenis suntik lagi bokongin orang biasa itu suntik itu juga begitu. Nah, impoten alhamdulillah setelah itu selesai masya Allah bismillah saya hanya yakin dengan air zam-zam ini Allah akan mengabulkan doa saya untuk siapa. Alhamdulillah berhasil diberi sang. Terus lagi jam 1 hari diajak ke Mayor Jenderal Salah Al-Qadibi
Saya Al-Khatibi di Suriah diajak Kalau siang. rumahnya Mayor Jenderal Sail Al-Khatibi itu hampir sak rumah. Jadi masuk di rumahnya itu mobil masih berjalan Kali-kali ya. banter. Masa kira-kira itu kalau kita disuruh keluar sendiri gitu nggak ngerti lawangi gitu. Betul, Masya Allah, luar biasa. Nah itu di sana juga importer. Wah, saya tak pikir gue nak marina aku ahli importer. Jadi, gue marina kalau orang mau importer meneh, mari meneh. Gue jadi ahli importer. Iso-iso katut importer meneh. Sungguh, alhamdulillah. Selesai itu diajak ke Sayyidi itu kalau Indonesia Menteri Keuangan, jadi bendahara negara. Kalau Indonesia kira-kira Sri Mulyani Bebek pulau. diajak sana Bebek dan pulau di laut. rumahnya itu Nite. dekat dengan Maulid Nabi, jadi kira-kira tinggal nyebrang jalan begitu satu langkah sudah Masjidil Haram. Saya disuruh di tempat di situ juga dengan ibunya anak-anak itu, dengan Mbahnya Jawawi, dengan Gus Yusuf. Nah, tapi dari rombongan saya tidak bisa. Pikiran saya mau apabila dengan rombongan saya. Kemudian saya diajak lagi ke rumahnya Syarif, ke Amir Syarif Said Kabir Anggowi. Syarif Said Kabir Anggowi. Dan jadi melalui beberapa penjagaan Masya Allah. Ya sampai ke Syarif Said Kabir Anggowi sana. Kemudian saya duduk di sofa ibunya anak-anak, saya, Gus Yusuf, Gus Nabil, terus lagi Amir. Setai apa? Kan gak ada kampus. Saya duduk di situ tidak boleh. Mboten direspon kalau Saya ditaati ya rektorat biasa. oleh Amir itu. Dia duduk di kursi Anaknya Pak Wi. yang tinggi, berdiri meja sendiri sebelah. Diajak di situ. Saya diminta Mantune Kiai Haror. barokahnya doa. Oh. Setelahnya saya doa. Telepon Mas Nabil. Kemudian saya juga minta Oh, didoakan. Cak. Di pondok ini kursi direktur juga tinggi. Rafi. Sardiri. Langsung diterima. Itu di situ. Hari khusus yang Terus saling mendoakan, biasanya jod. Tapi Apa memang itu kayak rokok itu terima. sedutan. prestasinya Sisa. Nah, biasa dari nyedot itu kan kene orang koyok gentong. Itu hasil sedot begitu. Terus selesai sedot ya saya tidak berani nyedot. Khawatir keselak besar sedotan. Khawatir kesel. Nah, setelahnya itu akan diikuti dengan Ustadz Malik, Ustadz Maki. Ustadz Maki itu maghrib isya ngimami Masjid Nabawi. Loh, itu saya akhirnya dipilihkan. Ya Ustaz Maki, mudi saya Rafi ya Nabi SAW Syekh Muhammad Nur Rahman saya suruh di anak mahkamah Mutoyib. Ustaz Maki itu disuruh ngambil kendaraan, mergo kendaraan akan
digunakan bersama saya ke Jurun sebab makamnya sana baik-baik, restorannya sana baik-baik. Subhanallah, saya mikir, orang terhormat, orang mulia begitu kok disuruh saja. Nah, terus keluhurannya Amir itu seperti apa? Pada saat itu kalau orang haji bisa ziarah ke Sayyid Muhammad, itu sudah bangganya luar biasa. Saya ini ditemukan dengan Amir Syarif Sayyid Kabir Anggowi, membaca tulisannya Angkowi, membacanya sama Anggowi, Syarif Sayyid Kabir Anggowi. Hanya itu mau keluar dari rumah sini ada pintu mau keluar dari kendaraan itu. Kalau orang Indonesia itu orang yang tua, yang mulia rak disuruh dahulu, kemudian diiringi. Nah itu saya bilang ini. Aku ya Amir anak firqalah. La, saya takut Masyaallah. Moga Amir berjaringan banyak. Jawabannya, tidak. Saya di depan, saya di belakang. Depan saya nangis. Kita apa Amir itu dengan saya. Aku di haji reguler. Terus aku di gunung. Aku dia wong desa, aku dia wong ning tengah alas. Diketokno apa aku kok kaya tamu negara di sini. Diketokno apa karo Gusti Allah iki Amir iki aku kok kaya tamu negara. Nangis, sempat nangis kedodosan sungguhan. Wong aku ning kono nganggo klambi sing tok terus mergo ape salin ya ora apa. Tapi nak di sana kan dibuka pakai lah itu tidak berbau. Karena panas. Beda kalau di sini sampai berbaju 3 hari gua pakai terus saja. Penggone penyakitan kabeh. Mergo bau. Nah, di sana ya enak saja. Ini terus sedang satu dinaiki orang 6, mesti kapasitasnya 5. Mergo Amir, Ustaz Maki, Abdul Hakim Al-Fatidi, terus saya, ibunya anak-anak ini, terus Gus Yusuf selalu saya ajak saja. Dampingi Banten. ibunya anak-anak ini sebab kemungkinan saya kemana-mana anak diajak kemana-mana. Oh. Setelahnya itu sampai dipesan itu saja mau disupiri oleh Ustaz Maki ya tidak boleh disupiri oleh Abdullah Ibat ya tidak boleh. Orang sana itu kalau sudah takdim, sudah hormat. Benar apa yang dikatakan di dalam Alfiah dulu, orang Arab itu kalau sudah takdim, sudah naruh hormat itu, wah, terus sap-sapannya sirai dijaluk dikayaknya. Tenang, subhanallah. Setiri sendiri, terus sampai di jeruk sana itu ngambil di restoran itu ada kresek besar, diambil sendiri, ambil itu. Ya Allah, tak atur diambil sendiri, mau diambil kan tidak boleh, ambil sendiri. Sampun. Terus juga villa sana, terus mana namanya villa sana, di Joko villa namanya Mustafa yang kena dari sana. Ya,
Bupati Guru. Kabupaten Guru. Lebih enak. Yang terhormat Pak Bupati Guru yang kita muliakan, kita melanjutkan hubungannya dengan Bismillah yang kita Yang berikan Guru pada Muhajir. anak-anak kita semuanya. Yang pusat. Setelahnya sampai di Yang pusat. Jurhum sana di Villa bersama dengan Amir Syarif Sayyid Kabir Anggowi. Kemudian kita makan bersama-sama di Udah Villa. kita di pusat. Ketika makan itu masih ada sisa. Saya bilang kepada Mustafa yang menjaga villanya, Tepangnya tuh. bukan Mustafa. Dan Bojonegoro. Rencang. Iya, dan tukang teknoitit. Putih ya. Kafenya ngertos. Mustafa di Jurhum saya bilang ya Mustafa yumkin hadal sanat minal kecil anak fi sina nafar min samiyatil khas min Indonesia. Gus ya. Ya Mustafa, kalau nasinya itu Sering lebih bagus. tak bawain Sering tanda. ke Ngurusin rumah karena saya mempunyai jamaah haji orang 25. Jadi dibawakan diberkat. Nah, setelahnya itu saya diajak ke dalam. Jadi villa itu ada dalam seperti ini. Ditunjukkan fotonya kakaknya Mayor Jenderal, kakaknya Mayor Jenderal. Terus mantunya menjadi wali kota Jinjija sampai sekarang itu wali kota Jinjija. Jadi saya dapat uang setelahnya pulang, dapat uang, dikasih uang terus saja, dikasih uang terus saja. Sampai uang pesangon dari depan ketika itu. Orang-orang jemaah saya kasih tahu. Karena jadi kepala rombongan, jadi dapat sangu. Engko nak sangune saka omah sing dienggo masak iku entek, duit sanguku saka nggone depak iki nggonen kabeh. Tidak usah urunan, duit iki saka depak iki kanggo kebutuhan sehari-hari. Sak enteke. Sakjane rombongan itu mung tak bodoni. Tak bodoni. Engko nak dene mangan melok mangan duit kuwi aku ora dibaidu. Tak tinggal rono rene ora tak openi lah, aku ora dibaidu. Tapi nak duit itu ora tak pangan bareng karo wong kuwi, aku dibaidu. Disangoni negara ngono kok. Malah ora ngopeni rombongane metu yuran wae. Kuwi dolanak wis dipangan bareng aku diuleni ngono. Wong disangoni negara ngono kok kluyuran ora ngopeni rombongane. Lah kowe yo melok badok. Itu jadi mikir ya aman. Perkara yo kebagian mangan sikit tapi selamat. Selamat mereka duit dipangan bareng. Dan setelahnya itu nonggone hotel. Pemilik hotel sudah ngerti bahwa saya ini ada perhatian khusus dari Amir Syarif Sayyid Kabir Anggowi itu. Nah, rombongan saya itu saya buat seperti pondok pesantren. Jadi yang laki-laki kita kumpul ke yang laki-laki, yang perempuan kita kumpul ke yang perempuan. Sebab pengalaman ketika haji yang itu wong lanang dikumpul ke wong wedok sak setel di sekat nganggo tas-tasnya itu. Melok ngisi-ngisi liyane.
akhirnya saya buat seperti pondok pesantren. Ketika yang punya hotel itu mengerti bahwa saya kumpul bersama-sama wong akeh itu banyak. Kemudian ada sebelahnya kamar kosong. Ada kamar kosong. Saya dengan ibunya anak-anak itu diberikan kamar itu di sana. Ini paling tidak dari barokahnya Bismillahirrahmanirrahim dari Mbah Kiai Sarbini. Jadi Mbah Kiai Sarbini itu santrinya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kebir. Tidak usah menyesal saya belum bisa membaca kitab. Ketika itu saya belum bisa ngalim dan tidak usah menyesal. Satu kalimat yang walaupun sedikit dari sebagian dari kalimat itu, tapi jelas ilmu itu dari Mbah Kiai Hasyim, Mbah Kiai Haji Sarbini. Mbah Kiai Haji Sarbini adalah dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kebir. Ini sangat keilmuanmu itu betul-betul jelas. Walaupun tidak bisa apa-apa, isanya bismillah. Jangan ragu. Kamu akan istimewa. Jadi istimewa. Amin. Jadi seperti halnya ketika saya di Arab Saudi itu, kita di sana mesinnya wong Wahabi iku antipati mari subuh, malah justru saya disuruh ibu terus saja ini sana. Sampai Syarif Said Kabir Anggowi saya diajak ke dalam dari villa itu ke dalam sambil bawa air air zam-zam, bawa air zam-zam. Saya disuruh nyuwuk mripate. Mripatnya sakit yang dikasih untuk diinstal. Nah, saya bersiasat begini. Kita bulan suara, ya Pak ini masuk, buka kedulin jenengan, tak pijet ini. Jadi pikiran saya ketika itu, kira-kira wong haji sandunya sing astane iso nyekel mustakane Amir. Kira-kira mau ngaku tok. Pikiran saya. Dengan harapan tak mijeti sirai itu mau, mijeti sirai. Harapan saya supaya mendapatkan barokah dari isi yang berada di kepalanya Amir Syarif Said Kabir Anggowi. Jadi Amir itu, Amir Syarif Said Kabir Anggowi itu bapaknya wali kota Jeddah sampai sekarang. Jadi saya pijeti sampai pijeti tolong pikiran saya, mudah-mudahan tangan saya mendapatkan barokah isi kepalanya Amir itu. Dan semoga siapapun saja yang salaman dengan saya menjadi kepala, menjadi pimpinan. Ketika itu demikian, mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Bismillah dibaca 19 kali ketika maghrib, selesai maghrib dan subuh. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Kalau kamu baca 19 kali, maka hajatmu akan dikabulkan oleh Allah secara sempurna. Nah, ini saya sekalian tak kasihkan ijazah pula, nulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi harus lubang. Sinnya renggetnya harus 3, Bismimimnya harus lubang, Bismillahirrahmanirrahim harus lubang, bolong. Itu, tapi ijazah ini orang tak atur ke Gus Bupati. Sing iki
Kuwi nak ditulis 113 pada tanggal 1 Muharram, malam tanggal 1 Muharram. Itu sepanjang umurmu tidak akan menemukan kesusahan apa-apa, tidak menemukan segala sesuatu yang ditakuti. Takutnya orang itu ya takut sakit, takut mati, takut disantet orang, takut ditenung orang, ya takut dibunuh orang, takut dibakar orang, takut kecelakaan dan lain sebagainya, takut melarat, takut miskin. Apabila itu dibawa, akan selamat dari semua itu sepanjang hidupnya. Tapi pertanyaannya menjadi begini, kira-kira ditulis sendiri apa ya suruhan gitu toh? Ya ditulis kepada ahlinya. Lah kowe dadakno TV para nono beli tukang las, remuk kabeh. Tapi setidaknya alumni Gumang setidaknya mampu itu. Saya anggap mampu. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 1 Muharram, maka tidak saya aturkan kepada Gus Bupati. Pikiran saya gini, itu ada di dukun. Dukun mana kamu ini? Sarang kali Kang Yusuf. Sarang kali Kang Ini Yusuf yang lebih Kang Yusuf ya. ini 113. Nah, berarti membawanya harus suci. kepala pada. Bagaimana caranya dia suci? Maka jumlah hurufnya di jumlah hurufnya itu adalah sebawah dari jumlah hurufnya tulisan-tulisan. Ini tadi campur dengan tulisan-tulisan lain. Dan ingin koran, apa, jadi supaya gampang membacanya. Nah sekarang ini kamu sudah telah. Mestinya ditulis tanggal 1 Muharram. Ini sudah tanggal 8 malam 9. Jadi ijazah ini berlaku tahun yang akan datang. Kita lihat saja. Ya kemarin saya nulis itu Barokai, Abugi, Asapon dan keputusan PBNU. Jadi akhirnya tanggal 1 Muharram itu 3 hari. Nah, jadi nak menurut Asapon itu malam Ahad Kliwon tanggal 1. Nah, menurut Asapon, mulanya nak boleh kala itu. Tapi nak menurut keputusan PBNU tanggal 1 Senin. Nak menurut Abugi Selasa. Maka saya bisa nulis 3. Jadi banyak. Jadi saya nulis 17 membuat 17 tulisan itu 17 kali kan 3. Itu manfaatnya khilaf. Manfaatnya khilafiyah sama saja dengan NU bermadzhab kepada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu yang bermanfaat dan berbahagia adalah kita semuanya. Semoga yang kita sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.